Di video kali ini, saya akan menjelaskan alur cerita film yang saya yakin kalian belum pernah menonton film seperti ini sebelumnya, yaitu film berjudul I atau I. Ya, kalian gak salah dengar kok, judul filmnya cuma satu huruf saja. Tapi ada alasan tersendiri kenapa film ini hanya berjudul satu huruf saja, dan nanti saya akan beritahu alasannya pada saat penjelasan alur ceritanya. Nah, film yang berasal dari perfilman Tamil ini disutradarai oleh salah satu sutradara terbaik India yang sudah sering menyutradarai film-film yang bisa dibilang setara dengan film Hollywood, yaitu pria bernama Shankar atau Shankar. Jadi, jangan heran kalau nantinya kalian akan melihat adegan-adegan keren yang sangat jarang bisa dijumpai di film-film India yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke alurnya, saya ingin beritahu dulu bahwasannya saya tidak akan mengikuti cerita scene demi scene yang ada di film ini. Kenapa? Karena film ini sangatlah rumit dan saya yakin kalian tidak akan mengerti jika saya ceritakan seperti itu. Oleh karenanya, saya akan menceritakan film ini sesimpel mungkin agar ceritanya mudah dimengerti oleh kalian. Oke guys, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia videonya. Cerita film ini diawali di sebuah tempat pernikahan di mana sebentar lagi akan diadakan acara pernikahan seorang model iklan terkenal yang kita sebut saja namanya Angel. Sebenarnya nama model itu adalah dia, namun karena nama dia akan membuat bingung kita nantinya, maka saya ganti menjadi Angel. Nah, di sini Angel pun bersiap-siap di dalam kamarnya sambil menunggu untuk dipanggil ke acara pernikahan. Di saat dia lagi menunggu itu, dia dikejutkan oleh sesosok makhluk aneh yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Makhluk yang mirip seperti campuran Thanos dan juga Frankenstein itu lalu menculik Angel dari sana dan kemudian membawanya ke sebuah kastil tua. Di dalam kastil itu, dia lalu mengikat tangannya Angel menggunakan rantai besi tanpa peduli Angel yang terus-terusan berteriak. Di sini belum dikasih tahu ya, apa alasan makhluk itu menculik Angel dan siapakah makhluk itu sebenarnya. Apakah dia manusia yang dikutuk menjadi monster atau mungkin saja dia itu adalah siluman. Untuk mengetahuinya, saya akan menceritakan kisah yang dialami oleh makhluk itu dan kisahnya ini sangatlah panjang. Jadi kalian harus mendengarnya dengan seksama agar nantinya bisa mengerti dengan alur ceritanya. Nah, beberapa bulan yang lalu, ada seorang pria yang bernama Lee Ngesan atau biasa dipanggil Lee yang sangat terobsesi sekali untuk menjadi juara di turnamen Mr. India. Apa itu turnamen Mr. India? Itu merupakan turnamen yang diperuntukkan untuk para binaragawan yang ada di negara itu. Siapapun yang menang dalam turnamen itu akan diberi gelar Mr. India dan dia akan mewakili India di ajang binaragawan internasional. Untuk mendapatkan gelar itu tidaklah mudah guys. Pertama, dia harus menjadi juara dulu di negara bagiannya, yaitu negara bagian Tamil Nadu. Lalu dia akan dikirim untuk mengikuti ajang nasional, dan jika berhasil juara di sana, barulah dia akan menjadi Mr. India. Dibantu oleh temannya yang bernama Babu, Lee pun terus berlatih siang dan malam untuk mencapai ambisinya ini. Nah, singkat cerita, Lee mendaftar untuk mengikuti turnamen Mr. Tamil Nadu, dan di sini ada seorang binaragawan lain yang ternyata takut dikalahkan oleh Lee, yaitu pria bernama Rawi. Jadi guys, ini adalah tahun terakhir Rawi untuk mengikuti turnamen ini karena tahun depan dia tidak bisa mengikutinya lagi lantaran terkendala batasan umur. Jika Rawi berhasil juara di turnamen ini, maka dia akan mendapatkan pekerjaan di kereta api pemerintah dan pastinya masa depan dia akan terjamin. Singkat cerita, turnamen itu pun digelar di mana Lee berhasil masuk ke babak final bersama dengan Rawi. Rawi yang tidak mau masa depannya hancur, kemudian memaksa Lee untuk mundur, namun Lee langsung menolaknya mentah-mentah. Akibatnya, Rawi kemudian menyuruh anak buahnya untuk memukuli Lee, dan di sini pun terjadi perkelahian para pria-pria berotot yang hanya memakai sempak. Kalian pasti tahu lah ya siapa pemenangnya. Ya, siapa lagi kalau bukan anak mudanya yang dengan kerennya memukuli anak buah Rawi dan si Rawi sendiri sampai babak belur. Karena hal ini, Rawi pun tidak bisa mengikuti babak final dan akhirnya Lee bisa menjadi Mr. Tamil Nadu. Nah, di saat Lee sedang merayakan ini bersama teman dan keluarganya, tiba-tiba saja Rawi mendatanginya. Katanya,
Kau telah menghancurkan masa depanku kan? Aku akan menghancurkan masa depanmu juga. Lihat saja nanti. Lee pun langsung terkejut dengan perkataan itu, namun dia tidak terlalu memperdulikannya. Setelah itu, Lee pun menunggu untuk mengikuti turnamen Mr. India yang akan diadakan bulan depan. Nah, selain impiannya untuk menjadi Mr. India, Lee ini ternyata punya impian lain yang sangat unik guys, di mana Lee sangat ingin bertemu dengan idolanya yang merupakan seorang model iklan terkenal yang tadi sudah kita lihat di awal cerita, yaitu Angel. Lee ternyata sangat ngefans sekali dengan Angel, bahkan dia menyimpan semua hal yang berkaitan dengan Angel, mulai dari foto-fotonya, lalu produk sampo yang bergambar Angel, kemudian produk sabunnya juga disimpan, bahkan saking ngefansnya, dia juga menyimpan produk BH dan juga produk pembalut yang bergambar Angel. Pokoknya guys, Lee ini sangat tergila-gila sekali pada Angel, atau bisa dibilang seperti fans garis kerasnya Angel. Nah, hingga pada suatu ketika, dia diajak Babu untuk pergi ke salah satu studio karena mereka mendapat pekerjaan untuk mengawal seorang model. Awalnya dia nggak mau, namun setelah tahu kalau yang akan dikawal adalah Angel, dia pun langsung ikut pergi ke sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di studio itu dan di sana Lee langsung terkejut setengah mati karena melihat sang idola ada di depan matanya. Tidak mau menyia-nyiakan momen langka ini, Lee kemudian berlari mendatangi Angel untuk berkenalan dengan sang idola. Di sini mereka pun berbincang-bincang sebentar hingga akhirnya Lee meminta tanda tangan dan juga fotonya Angel. Setelah pertemuan yang mengesankan ini, hari-hari Lee pun penuh dengan kegembiraan karena salah satu impiannya telah tercapai. Hal ini rupanya berbanding terbalik guys dengan apa yang sedang dihadapi oleh Angel sekarang. Dia selama ini sangat tertekan menjalani karir sebagai model iklan lantaran selalu diganggu oleh rekan modelnya, yaitu seorang pria bernama John. Ganggunya juga bukan ganggu yang biasa-biasa saja, melainkan si John ini selalu mengajak Angel untuk tidur bersamanya. Walaupun sudah ditolak berkali-kali, John tetap tidak pernah putus asa dan selalu mencoba meyakinkan Angel. Nah, hingga pada suatu hari, John yang sudah sangat marah pada Angel kemudian memasukkan namanya ke daftar hitam dunia periklanan agar Angel ini tidak bisa lagi menjadi model iklan. Sontak Angel pun bingung harus ngapain karena dia sangat mencintai profesinya ini. Sebenarnya ada satu kontrak iklan lagi guys, yaitu iklan parfum wanita yang syutingnya akan dilakukan di Cina. Namun iklan itu mengharuskan Angel berpasangan dengan seorang pria dan dia tidak tahu pria mana yang cocok menjadi pasangannya. Di saat Angel kebingungan mencari pasangan iklannya, dia secara tidak sengaja menemukan selebaran di koran yang menampilkan fotonya Lee di sebuah iklan. Jadi guys, semenjak jadi Mr. Tamil Nadu, Lee mendapat beberapa tawaran iklan walaupun iklan itu hanya produk-produk lokal saja. Karena hal ini, Lee sekarang semakin terkenal di Tamil Nadu dan wajahnya pun sudah terpampang di berbagai produk yang ada di sana. Nah, tanpa pikir panjang, Angel lalu mengajak pamannya yang bernama Wasu untuk menemui Lee karena pamannya itu ternyata adalah teman baiknya Lee. Di sini mereka pun langsung meminta Lee untuk menjadi pasangan iklannya Angel. Awalnya Lee menolak lantaran jadwal syuting iklan dan turnamen Mr. India rupanya saling berbentrokan. Namun karena tidak tega melihat Angel yang terus-menerus memohon, Lee pun bersedia membantu sang idola dan memutuskan untuk mengikuti turnamen Mr. India pada tahun depan. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke Cina untuk melakukan syuting iklan di sana. Untuk menunjang penampilan Lee saat syuting iklan itu, Angel mengirim makeup artis terkenal yang merupakan seorang transgender, yaitu Osma Jasmine. Dengan sentuhan magicnya, Osma ini berhasil mengubah penampilan Lee yang acak-acakan menjadi pria yang sangat keren dan juga tampan. Setelah itu, Lee dan Angel kemudian memulai syuting iklan itu, dan syuting itu pun selesai dengan sangat baik, bahkan di luar ekspektasi dari sang sutradara. Setelah syuting itu selesai, Lee dikejutkan dengan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Gimana nggak terkejut guys? Angel secara tidak terduga tiba-tiba saja menyatakan cintanya kepada Lee. Adapun alasan Angel suka pada Lee, lantaran Lee ini sangatlah baik dan bersedia mengorbankan karirnya hanya untuk Angel. Di sini Lee pun langsung kesenangan setengah mati karena tidak menyangka bisa pacaran dengan idolanya itu.
Di sisi lain, ternyata ada seseorang yang sangat cemburu dengan hubungan mereka, yaitu Ozma. Ozma ini dari pertama sudah tertarik dengan Lee, namun Lee sama sekali tidak tertarik dengan wanita jadi-jadian itu. Ya iyalah nggak tertarik, siapa pula yang mau sama manusia yang jenis kelaminnya saja masih tanda tanya. Yang ada si Lee ini malah jijik melihat manusia itu karena dia sering sekali menggoda Lee, bahkan sempat mengajak Lee untuk main kuda-kudaan. Nah, selain Ozma, ada satu orang lagi yang sangat membenci mereka berdua, terutama sangat benci sekali terhadap Lee, yaitu John. John ini sangat marah sekali pada Lee karena yang seharusnya menjadi pasangan